Alhamdulillah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, puji dan syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, ku rahmat sareng kurniana, ku hidayah sareng taufikna, urang sadayana dina danget ieu Allah takdirkan tiasa ngumpul ngempel di Masjid Al-Muhsin Al-Hamid kalayan aya dina saat wal afiat. Kanggo urang sami-sami ngalaksanakeun sebagian parentah ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta thalabul ilmi sareng silaturahmi ku cara mentadaburi Al-Qur'an dan hadis-hadis agar supaya kita semua ada di jalan yang Allah ridhoi, ialah siratal mustaqim, jalan yang akan menuntun kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sateacan kana materi urang nyanggakeun doa kanggo anu parantos nampi ieu pangaosan nyaeta Ibu Hajah Maryam Sakulawargi anu tos nampi pangaosan rutin Bu setiap sasi teu acan liren sasasih oge. Ieu mangrupikeun amalan mutaqabbalan mudawaman, amal yang istiqomah, dawam tanpa berhenti, dan ini adalah salah satu yang bisa menyampaikan juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara supaya kita husnul khotimah adalah kita harus mempunyai amalan istiqomah, ya, yang terus menerus dilakukan bade satahun sakali, bade sasasih sakali, bade saminggu sakali, nyabut tergantung daripada kebutuhannya. Dan juga kepada yang mewakafkan ini masjid sehingga kita bisa beraktivitas beribadah di dalam masjid ini, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau para muwakif dari masjid ini yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya semakin tinggi karena wakaf itu adalah amal jariyah. Amal jariyah itu adalah ketika mulai dikeluarkan sampai hari kiamat tidak berhenti-henti pahalanya. Luar biasa, semakin banyak, maka insya Allah ini juga akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga Ibu Hajah Maryam sareng Pak Haji Ib anu ayeuna nuju ibadah oge di Mekah. Mudah-mudahan dilancarkan segala rupina, mudah-mudahan ibadah ditampi engke mulih teh nyanak oleh-oleh umroh anu mabrur ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tah Ibu balesan haji sareng umroh teh al jannah, surga. Ari kanggo urang aya henteu Bu? Aya Bu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi alhamdulillah urang sadayana dina danget ieu aya dina amalan-amalan yang menyampaikan kita semua ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin.
tema wanita di antara surga dan neraka. Jadi hari ini kita banyak bicara tentang surga. Surga weh heula nyabunya tongwaka neraka tadi ge saur Ibu MC mengerikan, merinding. Tapi kita bahas dulu surga yang akan membuat kita bahagia ya Bu ya. Ibu, hidup di dunia ini adalah merupakan transaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita membeli dari Allah, Allah menjual kepada kita. Kapan? Di dunia, dari mulai kita balik hingga usia lansia seperti ini, kita terus jualan Bu, terus berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Seueur batina insya Allah Bu, seueur batina, karena salah satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi adalah ketika kita bertransaksi dengan Allah. Jadi apa yang kita beli dari Allah Bu, apa yang Allah jual kepada kita adalah al-jannah, apa? Surga. Allah jual surga kepada kita, kita beli, tapi waktunya hanya di dunia saja. Kita nggak bisa membeli surga di akhirat. Makanya saat inilah selagi usia masih di kandung badan, maka kita harus terus berusaha membeli dari Allah surga yang Allah tawarkan kepada kita. Dalam hadis qudsi dikatakan, ala anasil atallahi goliyatun. Ingatlah bahwa jualan Allah itu adalah jualan yang paling mahal, yang paling bernilai, yang tidak ada bandingannya, apalagi di dunia. Enggak Bu, ini adalah jualan Allah yang luar biasa nilainya. Ala anna silatallahi al-jannah. Ingatlah bahwa yang dijual Allah kepada kita adalah al-jannah, surga. Tapi surga ghaliyatun, mahal Bu, yang tidak akan bisa dibeli di dunia dengan harta. Pan aya nu seueur artosna triliunan, tiasa meser surga teu acan tangtos Bu. Hari seueur artos nanti dianggo ibadah ke Allah mah justru akan menimpa kepada mereka siksaan daripada harta yang mereka tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ku abdi diterangkeun di Al-Qadarnya sepintas keadaan surga. Saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di surga nanti ada penyeru kepada ahli surga. Naon seruanana teh? Innalakum antasihu wala taksimu abadan. Keadaan kalian di dalam surga itu akan terus sehat, tidak akan pernah sakit. Matak anu sakit di dunia sing sabar, sing ikhlas dah di dunia. Lamun hoyong sehat terus engke di surga. Galeuh ti ayeuna tah surga na Bu. Anu kadua naon? Wa annalakum antahyu. Kamu sekalian akan hidup terus. Wala tamutu abadan, dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ayo namanya Bu, hirup walaupun sampai 1000 tahun nggak ada ya Bu, 1000 tahun paling 100 tahun angker weh tungtung nama bakal mau. Yang ketiga, wa innalakum antasibu, dan sesungguhnya kalian semua akan muda terus.
wala tahromu, dan tidak akan pernah tua. Awisnya Bu, muda teh di dunia awis, kedah oplas, wajah jadi cantik, badan jadi langsing, kulit jadi mulus. Itu teh perlu dana yang tidak sedikit Bu. Hayang naonnya artis nuges gelis di oplas, pan geus gelisnya, dalam teu gelis mah mau jadi artis. Tapi kenyataan yang sudah mancung semakin dimancungin. Tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Kenaon teteh Bu? Untuk supaya kelihatan muda, untuk dijual. Artinya jual diri. Karena kalau artis itu muda, mulus, itu harganya tinggi Bu. Ngarah lami ke anggona cenah, lamun geus peot mah moal payu, moal ka aku. Jelas mereka mempercantik diri itu adalah untuk menjual diri. Tapi di surga mah muda terus Bu, nggak akan pernah tua. Kapan harus berusaha untuk itu? Sekarang di dunia. Beli surga. Dan yang terakhir adalah wa innalakum antan'imu, dan kalian semua akan selalu bahagia. Wala tabtaisu, dan tidak pernah nestapa. Di Surat Fussilat, walakum fiha ma tastahi, dan bagi kamu apa yang kamu inginkan. Di surga hoyong naon wae aya. Ayeuna mapan nyage sok bisa gampil datang, nyabunya hayang anggur tinggal klik datang. Tapi lamun teu gaduh hartos moal datang Bu. Anggar kedah disayogikeun COD na. Tah di surga mah ayeuna COD na Bu. Bayarnya sekarang untuk membeli anggur nanti. Dengan apa? Dengan amalan-amalan solihan. Dan di surga akan dapat apa yang kita minta. Encan laginya keterangan-keterangan tentang buah-buahan yang banyak, sungai-sungai yang banyak, perhiasan yang banyak, baju-baju sutra yang hijau, itu semuanya disediakan di dalam surga. Luar biasa ya Bu ya. Itu surga yang kita dambakan. Tapi itu ingat, ghaliyatun, itu adalah barang mahal. Jadi artinya, kalau kita menginginkan surga, maka kualitas hidup kita harus bernilai sesuai dengan nilai surga. Yang kata hadis qudsi itu adalah kata Allah sendiri, ghaliyatun mahal. Maka kita pun memberinya dengan sesuatu yang bernilai. Kalau kita ingin surga, jadikanlah kita sebagai wanita yang berkelas surga. Tah Bu, dina naon? Visi misi Persistri itu sebetulnya adalah menciptakan wanita-wanita yang berkelas surga Bu. Ibu apal teu visi misi Persistri? Datu ararapal wae. Naon Bu visi misi Persistri? Kejamiahan ieu teh Bu. Naon? Tuh aya nu ngawal. Mewujudkan muslimah, masyarakat muslimah yang melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan Quran Sunnah sebagai satu, almar'atus sholihah. Dua, teu apal keneh geus dibejaan mimitina anggar we teu apal. Yang kedua, al-ummu muhtarimah, ibu yang dihormati. Yang ketiga,
Al-jaddah sa'idah, nenek yang bahagia. Nah inilah Bu, 3 peran wanita muda, sedang tuanya Bu, sampai lansia, tetap bisa menjadi wanita berkelas surga kalau kita tentu saja mengisi kehidupannya dengan apa? Melaksanakan seluruh ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan tadi ganya Bu, sirotol mustaqim teh nyaeta jalan menuju surga. Apa sirotol mustaqim itu? Jalan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kuncinya Bu. Jadi kita pun dalam melaksanakan berbagai amal kehidupan di dunia ini, tetap kita harus berlandaskan atau merujuk kepada Quran dan Sunnah. Apa yang kita lakukan harus jelas rujukannya. Ulah ya, minimal apalah rengkolna dina Al-Quran atau pernah belajar membaca hadis ya Bu ya. Karena itu orang teh tong taklid tong ecek, tapi kita pernah membacanya. Untuk menjadi wanita berkelas surga, maka kita perlu contoh Bu. Tadi kan almar'atu solihah ialah istri yang soleha. Nyata aya dina serat anu tadi ini kan perlu contoh ya. Maka di dia disebutnya Badaraballahu masalah lil lazina amanu, dan Allah membuat masalan perumpamaan lillazina amanu bagi orang-orang yang beriman. Imro'ata Fir'auna ayat 11 Bu, istri Fir'aun. Nah istri Fir'aun itu adalah almar'atu solihah, wanita yang soleh. Tapi kan carogena Fir'aun itu adalah manusia terjahat yang ada di bumi Bu. Mungkin orang oge, kenapa diberikan contoh? Mungkin ada di antara kita pun wanita yang soleh tapi punya suami tidak soleh. Atuda abdi rek soleh kumaha, caroge abdi teu soleh. Nah, jadi untuk menjadi istri yang soleh tidak bersyarat suami harus soleh. Eta Fir'aun gening Asiyah binti Mujahim Bu, itu adalah salah satu pemimpin di surga. Rasulullah bersabda, Abdulun nisa'i fil jannati arba'atun, seutama-utamanya wanita di surga atau pemimpin wanita di surga itu arba'atun, ada 4. Yang pertama Asiyatu bintu Mujahin, Asiyah putrana Mujahim, sanes Aisyahnya Bu, Asiyah putra Mujahim. Yang kedua Maryamu binti Imron, Maryam putrana Imron. Itu ayat di ayat ke-10 nu tadi. Kemudian Khadijah binti Huwailid, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Fatimatu binti Rasulillahi, Fatimah anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah 4 wanita menjadi pemimpin di surga, dan itu semuanya bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Jadi pamiti sadayana sapalih nyabunya anu kahijina teh adalah istri yang soleh. Jadi Ibu, Asiyah itu adalah wanita berkelas surga walaupun punya suami tidak soleh. Jadi Ibu, kalau Allah takdirkan punya suami tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak opata nyabunya, tidak 3 tak,
tajir, tampan, dan takwa. Itu sempurna, Bu. Germa beunghar kasep soleh deui gitu. Kahoyong. Tapi kan tidak semua seperti itu. Aya tampan jeung tajir teu soleh. Siapa? Firaun. Firaun teh kasep, Bu. Firaun teh beunghar luar biasa. Terus punya kekuasaan. Leuwih eta mah geus ieu mah contoh teh juarana, Bu. Geus kitu teh apa? Menganggap dirinya Tuhan. Menganggap dirinya Tuhan. Dia berkata dalam surat An-Nazi'at, ibu mah arapal adanya eta mah da juz 30 pasti ararapal. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu Firaun bilang, akulah Tuhan yang paling tinggi. Itu kepada seluruh rakyatnya, termasuk kepada istrinya. Siapa? Asia. Tapi Asia nggak mau, Bu. Asia asalnya menyembunyikan keimanannya. Tapi ketika dipanggil oleh Firaun, disuruh ibadah kepadanya, disuruh sujud kepadanya, Asia tidak nurut. Dia nggak mau bersujud karena Tuhanku adalah Allah. Maka setiap dia tidak mau bersujud, Firaun siksa. Apakah dia menangis? Enggak, Bu. Setiap di dalam kisahnya, setiap dia disiksa, dia tersenyum, menikmati siksaan yang diberikan oleh suaminya sendiri. Itu dalam ceritanya. Sehingga Firaun beki jengkel, Bu. Nggak ada sugan istri Firaun teh mengeluh atuh akang meureun atuh Firaun Kang Aun atuh abdi teh tong dikieu-kieu, entah kitu, Bu. Dia terima semua siksaan yang Firaun berikan itu dengan tersenyum. Bu, terus-terusan disiksa, disimpan ngadagoan sugan insaf meureun cek Firaun teh. Sugan nurut hiji waktu mah, tapi anggar we. Tos dibakar di dalam dipan panas yang di bawahnya disimpan api, dia tetap tidak mau nurut kafir Firaun. Yang dikatakannya hanyalah Allahu Ahad. Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Sampai akhirnya benar-benar dibunuh, Bu. Dibunuh juga, dia menerimanya dengan senyum. Sehingga Firaun beki ambek, langsung dibunuh. Maka ketika dia dibunuh, maka dia berdoa, Rabbi beni, ya Allah, bangunkan untukku indaka di sisimu baitan rumah. Padahal yang diberikan oleh Firaun bukan rumah, Bu, tapi istana. Tapi dia minta kepada Allah, disiksa teh senyum weh bari ngadoa. Katanya memang tidak diberikan rasa sakit, ya. Ada rahmat Allah yang melindunginya. Rabbi beli indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najini, dan selamatkan aku min fir'auna, dari Fir'aun. Sahur dina kisah, Bu, walau alamnya tidak pernah disentuh oleh suaminya. Selamat, Bu. Asia ya. Wa amalihi, dan perbuatannya, wa najini minal qaumi zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Selamat, Bu, dari kaum yang zalim. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya dengan mengambil ajal daripada Siti Asia sehingga dia selamat dan menjadi pemimpin di surga.
Makanya Bu, lamun gaduh caroge jahat eta teh pisur gaun selama kita, ya, selama kita tetap taat kepada suami, selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Tak jika Aisyah kan disuruh maksiat dari kedah sujud ka Firaun maka dia nggak taat. Tetapi selama itu bukan maksiat, ya turuti aja Bu kehendak suami. Kalau dia, Bu, ibu teh jika nini ditiung teh buka lah, tong nurut Bu. Kan aya nu kitunya Bu. Nih jika jibrut cenah, jika nini geus buka cenah tiungna tak orang tekedah nurut karena itu maksiat Bu. Atau disuruh dusta itu. Selama perintah suami itu bukan maksiat, kita harus taat Bu, walaupun kita benci kepada suami kita, tapi benci karena akhlaknya. Jadi setiap suami mendolimi kita itu pahala buat kita, pisur gaun. Jadi upami ada suami istri, suami nasoleh, kemudian istri nasoleh, suami istri, istrinya soleh, suaminya enggak, itu mungkin lebih besar pahala dari suami istri yang suaminya tidak soleh, karena di situ perlu kesabaran. Itu tentang surga ya Bu ya. Ada wanita berkelas surga, ada juga wanita berkelas neraka. Karena pilihan kita hanya dua. Nanti di akhir kehidupan kita hanya dua Bu. Ialah surga dan neraka. Entong Bu, urang sindang heula ka neraka, walaupun kita punya jaminan daripada Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Beruntung Bu, kita mah punya jaminan, punya garansi daripada Rasulullah bahwa semua umatku yang beriman kepadaku, yang melaksanakan titah-titahku, sunah-sunahku, semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Memang ayah yang tidak mau masuk surga? Sampaikah salah satu sahabat Rasulullah bertanya, "Waman aba ya Rasulullah?" Emang ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, "Man ato'ani, barang siapa yang taat kepadaku, daholal jannah." Tuh Bu, teu sesah gitu geningan. Ya, taat kepadaku, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi bukan Allah memasukkan kepada neraka kepada mereka, tapi mereka yang tidak mau. Allah sudah tawarkan surga, tapi mereka menolak, mereka tidak mau. Maka kita mah insya Allah ya Bu, kita sambut daripada ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita siap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi, untuk membeli surga yang Allah tawarkan kepada kita. Ternyata wanita berkelas surga itu adalah karena wanita di antara surga dan neraka, ka surga babari, ka neraka oge babari, dekat Bu. Ayah hadis kieu notos ibu arapal pokokna mah. Jadi pasti hanu arapal ngarah teu aneh. Insyaallah da ieu mah sering mah kada apal da ngaosekan unggal dinten. Ida sholat mar'atu khamsaha, apabila sholat almar'atu seorang istri
istri yang punya suami ya. Khamsaha 5 kali waktu, 5 waktu, wasomat sahroha dan saum sebulan, wahafidot farjaha dan menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, kehormatannya, wa atoat zaujaha dan taat kepada suaminya. Kilalaha dikatakan kepada mereka, udkhulil jannata, udkhulil jannata min babi min ayyi abwabil jannati sitti. Masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Cuma sholat 5 waktu tanpa sunat. Tapi abi teh asarada teh satuju bu ya teh. Jangan sampai ibu ingin masuk surga dari memilih pintu dari mana saja langsung ibu teh sholat sunat. Tah eta nu dihaweurangkeun ku abi teh bu nya. Jadi di sini tentu sholat untuk masuk ke dalam surga tentu sholat yang berkualitas. Karena surga itu kualitasnya tinggi, nilainya tinggi. Jadi kita pun dalam melaksanakan sholat harus berkualitas, harus bernilai, harus khusyuk, harus benar bacaan, harus benar gerakan. Hati selalu harus ikut serta di dalam sholat. Emang udah gitu bu semuanya? Ibu khusyuk 100%? Kalah kaseri. Hese bu, Ali bin Abu Thalib saja nggak bisa khusus 100%, apalagi kita bu. Makanya jangan henti walaupun ada hadis ini. Sering Ustadz mengatakan tuh kudu sholat sunat. Cek abdi mah kudu. Kenapa kudu? Karena kita tidak bisa menjamin sholat yang kita laksanakan itu sudah berkualitas. Pan hadis nage kieu, sholat teh tiket pertama masuk surga. Lamun bener, yang pertama dihisab di surga. Lamun bener sholatna, bener sakabeh amalna, maka dia itu adalah yang beruntung dan bahagia. Tapi bagi orang yang rusak sholatnya, tersampurna sholatnya, banyak sujud sahwi, banyak lalai, banyak poho, banyak ngalamun, planning, berencana di dalam sholat. Beres sholat, beres rapat, jeung setan tetebu rapat. Planning ke sore masak naonnya, Allahu Akbar. Asa nama ayah hayam dina kulkas, rek masak hayam weh, Allahu Akbar. Dikumahanya, disemur apa digoreng? Sami Allahu liman hamidah. Ari mulut mah otomatis terus, tapi hati pikiran kemana-mana. Nah, apakah itu sholat yang berkualitas? Enggak lah bu. Makanya saur dina eta hadis, karunyangan Allah teh ka urang, sholatna teu bener, tidak berkualitas, bisi jadi ngaruksa kana amal-amal sejen. Matak cek Allah saurna naon? Ka malaikat, unzur hali abdi tatawuun, lihatlah dari hambaku ini ada sholat sunat enggak. Payukammala mantakoso minal faridoti, maka itu akan menyempurnakan sholat yang kurang. Makanya tong dikantunkeun sholat sunat pe sok sanaos aya hadis ieu. Karena tidak rugi kan. Nih asa rugi sholat sunat, teu sholat sunat ge lebet ka surga. Jaba milih panto nu mana wae. Punten, sholatna nu berkualitas. Kalau ibu sudah merasa sholatnya 100% usuk mah enggak teu sholat sunat, teu kudu diomean da geus alus. Tapi adakah yang seperti itu? Tidak. Jadi tetap nyabunya sholat sunat, saum sunat untuk
menyempurnakan sholat-sholat yang wajib, saum-saum yang wajib, sodakoh yang wajib. Kan kita juga zakat. Sieun zakat teh henteu naon? Henteu pas jeung ngitungna, dah hese ngitung zakat teh Bu, komono boga warung mah jiga abdi hese ngitungna teh di dahar sawareh, buruk sawareh, kumaha ngitungna nya Bu nya? Maka perbanyak sodakoh. Kan sodakoh mas sunat, itu akan memperbaiki daripada zakat kita. Itulah wanita berkelas surga. Milih panto di mana wae Bu? Eta teh kualitas Abu Bakar. Kan Rasulullah nyarioskeun panto surga teh aya 8 cenah. Yang bagus sholat malamnya babu sholat, yang bagus saumnya babu royan, yang bagus jihadnya babul jihad, sampai 8. Itu Abu Bakar bertanya, adakah orang yang bisa masuk ke semua pintu? Kata Rasulullah, ada. Mudah-mudahan kamu salah satunya. Jadi Rasulullah sudah dapat mengira Abu Bakar itu akan bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Karena apa? Kualitas ibadahnya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa sih Abu Bakar? Yang pertama masuk Islam, yang infakkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah, yang tidak pernah berhenti berjamaah sholat subuh dan 5 waktu bersama Rasulullah. Luar biasa Bu, hari orang naon tuh matak disamikeun jeung Abu Bakar. Ini teh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sambut. Cuma apa? Soleh, menjadi istri yang soleh. Naon Pak? Wow, hafidot farjaha, menjaga kehormatan, menjaga naon Bu? Aurat. Aurat itu harus dijaga, kehormatan juga harus dijaga. Ya kan auratna ditutup, tapi kehormatanana diumbar. Ibu sok ningalnya, nu salingkuh tapi ditiung, nu disalungkihanana teh. Aya? Aya. Si eta salingkuh jeung si anu nate ditiung Bu. Berarti apa? Menutup aurat tidak menjamin dia sudah menjaga kehormatan. Tapi salah satunya menjaga kehormatan adalah menutup aurat. Sok sanajan sok salat, sok sanajan sok zakat, sok sanajan bager tepi ka sebeleun, tapi lamun teu ditiung mah angger Bu, margi tidak akan masuk surga. Nisaun kasiyatun, hadis riwayat Muslim, wanita yang berpakaian, ariyatun tapi telanjang. Jadi angkoh diacukan tapi tubuhnya tercetak, bitisna jiga bitis, bujurna jiga bujur, cangkengna jiga cangkeng, pinareupna jiga pinareup, tapi diacuk. Katingali sabeuleuk geunjeur ngan jadi beda warna. Tah eta teh disebut nisaun kasiyatun. Di pakaian kasiyatun ariyatun, diacukan tapi taranjang. Aya acukna longgar, carang. Sami keneh Bu. Jadi tidak menerawang, tidak ketat ya Bu ya. Mumilatun ma'ilatun ru'usahuna, digoyang-goyang kepalanya, digoyang-goyang ya, artinya melenggak-lenggok. Bagian bawah bergerak, bagian atas bergerak. Ka'asnamatil buhti, seperti punduk onta. Alma ma'ilati, punduk otak yang maun lakliut gitu nyabunya, mamanya bergoyang-goyang gitu. La yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga.
melihatkan aurat tidak masuk surga, termasuk pakai celana panjang yang ketat, Bu. Merecep tate sami sareng tidak menjaga kehormatan nya nganggo acuk olahraga tapi ketat ya, membentuk kelihatan bentuknya itu nggak boleh, Bu. Jadi harus tertutup benar, kulot ge kedah kulot pisan, Bu. Saya nama entos wae gamis ya, oge ulah dicangkengan dikupnat membentuk badan, okoh gamis kahandapna panjang tapi cangkeng kabentuk tiungna pondok, matak tiungna panjangan, matak tiung sare itu kerudung yang bisa menghalangi bentuk tubuh bagian belakang. Jadi teka tingali naon ngana teh biola nah gitu. Jadi tidak akan masuk surga. La tajidu rihaha, moal masuk surga jeung moal ngambe seungitna surga. La yujadu maisaratun kaza wa kaza, walaupun dalam jarak yang sangat jauh. Yang sangat jauh teh berarti bauna wae moal kabagean komo surga. Nah, itu yang tidak menjaga kehormatan. Terus deui wa ataat zaujaha, dan taat kepada suami. Tah eta teh, Bu, tiket masuk surga VIP. Naon, Bu? Di mana wae tiasa lebet. Hoyong milih nu mana wae. Itu, Bu. Subhanallah. Jadilah kita semua wanita-wanita berkelas surga. Ini sedikit nambah wanita berkelas neraka ya, Bu. Karena tadi antara neraka dan surga. Tosieun cenah tuh Ibu De, Bu Onas. Di dalam satu hadis dikatakan uritun naro. Salah satunya tadi ya, berkelas neraka tidak menutup aurat. Nah, yang kedua ini uritun naro. Rasulullah bersabda, aku melihat api neraka. Faida aksaro ahliha an-nisaa, ternyata yang terbanyak di dalamnya itu adalah perempuan. Perempuan banyak, Bu, di neraka. Ibu ari nu ngaos di dieu seueur sakedik. Sakediknya punya dibandingkeun jeung jalmi di luar ieu masjid. Jadi banyak di luar wanita teh, sedikit di sini. Yang masuk neraka banyak, yang masuk surga sedikit. Ya mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sedikit. Ialah yang masuk ke dalam surga. Memang ada perempuan yang masuk ke dalam neraka tapi muslimah, tapi harus sindang dulu ke dalam neraka. Mungkin ini yang dilihat oleh Rasulullah adalah wanita-wanita calon ahli surga, tapi sindang heula ka neraka. Jadi arane sahabat teh faidah ya aksaro ahliha an-nisa yakuna an yakfurna billah. Rasulullah yakuna, keadaan mereka adalah, para sahabat naroskeun, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, tidak. Yakfurna la'asiro, dia kufur kepada suami. Wa yakfurna ihsana, dan kufur terhadap kebaikan suami. Suami berbuat baik kepada istrinya selama 5 tahun. Jadi ku istri nage dipuji. Tapi tahun ke-6 dia berbuat satu kesalahan, maka istrinya mengatakan bahwa engkau tidak pernah membahagiakan aku. Padahal 5 tahun ke belakang dia sudah hidup bahagia. Inilah orang yang kufur kepada suami, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Karena kesalahan sedikit, dia langsung kufur kepada suami dengan mengatakan engkau tidak pernah membahagiakan aku.
Jadi hati-hati ya bunya, walaupun suami sekarang itu adalah tersoleh, sesuai lah dengan kehayang orang, sabar. Kecuali kalau sudah melewati batas syariat, dia teh maksa hayang kudu muka tiung, maksa ka urang teh ulah salat. Nah itu mah boleh hulu, boleh kita minta cerai untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan kita sebagai umat Islam, gitu ya Bu ya. Itu wanita yang berkelas neraka. Emang ayat contohnya ayat Bu, contohnya tadi ayat 10 ya Bu ya. Wa daraballahu 10 Bu. Daraballahu masa terakhirnya bunyi daraballahu masalah lillazina kafaru mara'atan nuhin wa mara'atan lutin. Allah telah memberikan contoh bagi orang-orang yang kafir dari istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ari Nuh teh nabi, Bu, ari Lut teh nabi. Tapi mereka berdua punya istri yang musyrik dan kafir, tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh suaminya. Padahal dia tahu suaminya benar-benar menerima wahyu dari Allah, nya sabumi atau sakasur maknya terang. Tapi mereka durhaka. Nabi Lut itu kan lesbi ya Bu. Tapi itulah, ada suaminya soleh, ada istrinya tidak soleh. Nah ibu jangan jadi seperti ini, karena ini adalah contoh yang tidak baik. Ialah istri kanata tahta abdaini min ibadina solihin, padahal mereka adalah ada di bawah naungan dua hambaku yang soleh. Fahonatahuma, mereka berkhianat kepada mereka berdua. Falam yugnina anhuma minallahi say'an, maka apapun yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Kata Allah apa? Kila dikatakan kepada mereka udkhulan naro, masuklah ke dalam neraka. Ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah ini adalah wanita-wanita di antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk wanita-wanita yang berkelas surga. Tapi ingat bahwa surga itu mahal, maka tinggikan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan juga diberikan ilmu kepada kita sehingga kita tidak salah melaksanakan amalan-amalan untuk supaya bisa menjadi bernilai dan bisa ditukar dengan al-jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cekap sakitu, mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo urang sadayana, juga menambah motivasi kita semua agar kita semua mendapatkan apa yang kita harapkan, menjadi wanita-wanita berkelas surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.